Al-Amin Channel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat isya rahimakumullah. Malam hari ini kita akan belajar satu ayat, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini pernah sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, Qara'tul Qur'ana kullahu. Saya sudah membaca seluruh ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Fama ra'aitu arja ayatin min qaulihi ta'ala fi hadhil ayah. Tetapi kemudian saya tidak mendapatkan satu ayat yang lebih menggembirakan, lebih membangkitkan harapan dibanding ayat ini, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Dan beberapa ulama yang lain juga memberikan satu komentar yang sama. Ini ayat yang sangat menggembirakan, yang menjadikan harapan kita tinggi untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam ayat ini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini jamaah rahimakumullah, objeknya bukan kaum muslimin yang soleh, bukan kaum muslimin yang setiap hari diisi kegiatannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ayat ini ditujukan kepada tukang maksiat yang mungkin sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia kemaksiatan. Tetapi walaupun Allah berbicara kepada para pelaku maksiat, tetapi Allah menyampaikan dengan bahasa yang santun sekali. Qul ya ibadi. Katakanlah wahai hambaku. Jadi Allah masih memberikan penegasan bahwa kalian ini adalah hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Ini juga bahasa yang sangat halus untuk menggantikan tindakan mereka yang bergelimang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berpesan kepada para pelaku maksiat ini dengan satu pesan yang sangat singkat, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Maksudnya adalah wahai pelaku maksiat, jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini Maha Pengampun, maka sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang melebihi besarnya dosa setelah kesyirikan kepada Allah, yaitu dosa berupa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misalnya ada seorang pencuri, kemudian setelah mencuri dia karena sudah menjadi kebiasaan, atau mungkin ada orang yang berjudi sudah kecanduan dengan judinya bertahun-tahun. Kemudian gara-gara kecanduan dengan judi tadi, dia putus asa terhadap ampunan Allah. Maka rasa putus asa terhadap ampunan Allah tadi, dosanya justru lebih besar daripada dosa perjudian itu sendiri. Karena Allah sudah memberikan satu larangan kepada seluruh pelaku maksiat, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa terhadap rahmatnya Allah atau kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyambung dengan kalimat berikutnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya.
Maka ini ayat menegaskan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik, dosa kufur itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang yang kafir, orang yang syirik tadi istighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Ini ayat tidak bertentangan dengan ayat yang lain di mana Allah menegaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan surat An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ayat ini konteksnya adalah negeri akhirat. Jadi di akhirat nanti Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Siapa yang masuk negeri akhirat mati dalam kondisi syirik, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Adapun ayat surat Az-Zumar tadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ini konteksnya kehidupan dunia. Sepanjang masih hidup di dunia, dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-10. Al-Buruj ini satu surat di juz Amma. Allah mengisahkan tentang kisah seorang raja di Najrun atau di Yaman, namanya Zunuwas. Ini raja kafir, kemudian masyarakatnya saat itu juga berbuat syirik semuanya. Tetapi kemudian di negeri Najrun ini ada seorang pemuda berdakwah mengajak warga Najrun semuanya untuk masuk ke agama Islam di bawah syariatnya Nabi Isa. Ini kejadian sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian seluruh warga di negeri ini masuk Islam semuanya. Gara-gara masuk Islam semuanya oleh Raja Zunuwas ini dihukum mati semuanya. Karena seluruh warganya tidak ada yang mau murtad. Maka dimasukkan ke dalam parit, dibakar semuanya. Padahal jumlah kaum muslimin yang dibakar oleh Raja Zunuwas dan tentaranya ini perkiraannya adalah 20.000 orang. Ini kan dosa yang sangat besar sekali, membunuh 20.000 orang. Itu pun kaum muslimin yang taat kepada Allah, sampai mempersembahkan nyawanya untuk mempertahankan akidah. Allah mengisahkan dalam ayat ke-10-nya, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul khariq. Sesungguhnya orang yang menyiksa, membakar orang mukmin dan mukminat, kemudian mereka tidak mau bertobat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ini ayat luar biasa sekali pengampunan Allah. Seandainya Raja Zunuwas ini bertobat, maka Allah tidak akan mengazab dia dan tentaranya. Di dalam ayat ini Allah menegaskan orang-orang yang menyiksa orang mukmin dan mukminat dimasukkan azab jahanam karena mereka tidak mau bertobat. Sehingga andaikan Raja Zunuwas ini bertobat dari maksiatnya membunuh 20.000 kaum muslimin, maka tentunya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kewajiban kita sebagai seorang muslim, siapapun kaum muslimin yang punya masa lalu sering berbuat maksiat, banyak sekali dosa-dosanya, maka ayat ini menegaskan innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, maka pintu tobat tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sufyan bin Uyainah bertemu dengan seorang bapak-bapak usianya sudah 60 tahun. Sufyan bin Uyainah melihat dari raut wajah beliau ini umur 60 tahun tetapi punya latar belakang yang gelap dan belum mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sufyan bin Uyainah memberikan nasihat bahwa usia sekian berarti panjenengan sudah mendekatkan diri kepada Allah, sebentar lagi harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Sehingga laki-laki ini ketakutan karena sadar bahwa masa lalunya penuh dengan kemaksiatan di usia yang sudah cukup lanjut usia. Maka kemudian bapak ini minta nasihat kepada Sufyan bin Uyainah. Maka Sufyan bin Uyainah memberikan satu kalimat nasihat yang sangat terkenal sekali.
Beliau mengatakan ahsin fima baqiya yufar laka mamadu. Perbaikilah sisa hidup kamu, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kamu yang telah lalu. Jadi solusinya sederhana, yaitu perbaiki sisa hidup, taubat kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni seluruh dosa-dosa di masa lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhibta fima madha wa ma baqiya. Tetapi andaikan kamu tidak tetap berbuat maksiat, tidak mau bertobat, maka sungguh kamu nanti akan diazab dengan dosa-dosa masa lalu dan dosa-dosa di masa yang akan datang. Ini salah satu nasihat dari Sufyan bin Uyainah kepada seorang laki-laki yang umurnya sudah 60 tahun tetapi belum mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu solusinya sederhana, yaitu memperbaiki sisa hidupnya. Makanya tugas kita dan juga seluruh kaum muslimin untuk segera mungkin mendekatkan diri kepada Allah, karena kebiasaan bermaksiat, terutama kalau maksiat itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dikerjakan dengan bertahun-tahun dalam jangka waktu yang lama, ini salah satu potensi atau salah satu penyebab su'ul khotimah. Jadi perbuatan dosa yang dikerjakan bertahun-tahun tanpa pernah tobat kepada Allah Ta'ala, walaupun yang tahu hanya dia sendiri saja dan Allah Subhanahu wa taala, maka ini potensi su'ul khatimah. Sebagaimana sabda Rasul, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penduduk jannah hanya berdasarkan penilaian manusia. Zahirnya bagus, tetapi ternyata menyimpan berbagai macam kemaksiatan bertahun-tahun. Wa huwa min ahlin nar, padahal sebetulnya dia adalah penduduk neraka. Ini nasihat kepada kita semuanya, bahwa kewajiban kaum muslimin tidak boleh berputus asa dari setiap dosa. Maka perintah Allah adalah untuk bertobat inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap dosa-dosa kecil cukup dengan istighfar, beramal soleh, maka amal soleh akan menghapus dosa kecil, dan dosa yang besar harus dengan taubat, dengan taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.